Oke, shalom anak-anak kelas 6 yang ada di rumah. Nah, pada kesempatan ini Ibu share video ini untuk menjelaskan bab kedua. Nah, bab pertama kamu sudah kerjakan ya, baca dan kerjakan tugas di halaman 5 yaitu pada poin D. Nah, Ibu harap kalian memahami arti ibadah. Nah, pada saat kesempatan ini dalam bagian poin 2 kita akan belajar tentang beribadah, di mana kita fokus kepada tentang doa dan bernyanyi. Nah, pelajaran 2 ini judulnya kan beribadahlah sebab Tuhan baik. Artinya begini, kita beribadah bukan karena kita sudah menerima sesuatu dari Tuhan, tapi karena ingat, karena Tuhan kita tetap baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Oke, nah selanjutnya Ibu mau singkat saja, kamu dapat baca cerita di dalam buku pada halaman 7 sampai halaman 8 dan juga dapat baca bagian halaman 9 dan seterusnya. Namun Ibu mau menjelaskan tentang doa. Ingat, doa adalah bagian terpenting dalam ibadah. Doa bukan untuk meminta-minta kepada Tuhan, bukan hanya untuk meminta pertolongan, meminta berkat, atau meminta sesuatu yang mungkin kita butuhkan pada saat ini, tetapi doa adalah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ini contohnya ibu-ibu mau tanya kepada anak-anak semuanya, kalau kamu punya bapak, kalau anak-anak gak dekat sama bapaknya, pasti untuk meminta uang jajan atau uang sekolah agak sulit ya. Pasti ya, karena apa? Gak dekat, karena asal ketemu bapak bawaannya berantem, asal ketemu bapak bawaannya kok bapak pulang sih, malas liatnya. Tapi kalau kamu dekat dengan bapak, pasti Pak minta dong uang sekolah, Pak minta dong uang jajan, Pak minta dong beli es krim. Pasti kamu tidak takut. Perkara dia beri atau tidak dia beri itu perkara kemudian. Nah, ingat, doa bukan untuk sekedar meminta-minta, tetapi doa adalah bagaimana kita menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan supaya kita menjadi anaknya tidak akan merasa keberatan untuk meminta apapun kepada Tuhan. Dan ingat, doa juga bagian yang terpenting dalam ibadah untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Nah, ucapan syukur ini bukan karena kamu sudah dapat sesuatu hari ini, tapi ucapan syukur itu karena kita layak menyampaikannya karena Tuhan sudah baik kepada kita. Baiknya dalam hal apa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Seharusnya ibu dan kamu adalah orang yang harus disalib ya, disalib, dibakar di api neraka, tetapi Tuhan Yesus turun dari sorga ke bumi untuk menjadi korban atas dosa kita. Dia disalib, mati, dikuburkan, lalu bangkit. Nah, kebangkitannya itu membuktikan bahwa Tuhan itu sudah menyelamatkan kita, memenangkan kita atas maut, sehingga kita wajib beribadah kepada Dia karena Dia sangat baik kepada kita. Kita diberi kehidupan yang kekal selama-lamanya. Nah, jadi anak-anak kelas 6 penting kamu ketahui beribadah itu di dalam bagian doa dan bernyanyi adalah bagian yang terpenting. Oleh sebab itu ibu sarankan, bahkan bukan hanya saran, nasihatkan, perintahkan, amanatkan, setiap hari harus ada jam doa. Bangun tidur, sebelum tidur, doa dan bernyanyi. Biasakan mungkin mau tidur itu nyanyi, misalnya lagunya kan banyak tuh lagu yang kamu tahu. Bapa engkau baik, kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta kau. Dan ingat, jangan lupa juga membaca Alkitab. Membaca Alkitab juga bagian terpenting dalam ibadah. Karena ibadah tadi, ibadah itu adalah wujud kita mengasihi Tuhan. Bukti kita mengasihi Tuhan, cara kita mengasihi Tuhan. Nah, bagian yang terpenting dalam mengasihi Tuhan adalah yang pertama doa, nyanyian syukur, membaca firman.
Membaca firman ini enggak ngerti aku Bu, apa artinya? Baca saja dulu, nanti silakan bertanya kepada ibu atau kepada ibu pendeta atau bapak pendeta di gereja. Supaya apa? Supaya kita beroleh kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, karena itulah kalau kamu ingat ya, nah nanti kamu baca di Ulangan pasal 10 ayat 12 itu mulai ya sampai 22. Bukankah di sana Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk tetap bersyukur dan taat melakukan perintah Tuhan. Dan itu adalah bagian ibadah yang penting. Taat. Taat apa? Taat berdoa, taat mengucap syukur, taat baca firman Tuhan. Alkitab maksudnya taat untuk menjadi orang percaya. Nah, dalam buku ini kan ada istilah pengakuan iman rasuli. Nah, bagi kita Protestan ya kita boleh ya melaksanakan pengakuan iman rasuli. Itu dasarnya adalah supaya kita terus mengingat iman kita kepada Tuhan, bahwa kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang diutus sebagai juru selamat kita. Dia yang sudah mati di salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga pada hari yang ke-40 setelah kebangkitannya. Nah, semua anak-anak yang di rumah pahami, Ibu sudah jelaskan ya, penting berdoa. Hari ini kerjakan doanya. Hari ini juga memuji Tuhan. Hari ini baca firman. Nah, untuk pembacaan firman khusus kelas 6 dimulai dari Yohanes. Mulai hari ini kita ada tugas setiap hari baca Yohanes. Nah, jadi mulai Yohanes pasal 1 baca. Jadi hari ini Yohanes pasal 1. Ya, Yohanes pasal 1 yaitu firman yang telah menjadi manusia. Hanya pasal 1 itu ayatnya sampai panjang memang, sampai ayat 51. Nah, dicicil. Bisa dibaca 10 ayat sampai nanti tidur malam. Besok Ibu cek. Oke? Terima kasih. Sorry ya kalau Ibu pakai video sekali-sekali. Tuhan Yesus memberkati. Selamat belajar. Salam sehat. Tetap menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bye-bye.